Oke, saya lanjutkan ya. Yang belum matiin mikrofon tolong ya, terutama yang tadi masih kedengaran kalau yang belum matiin mikrofon. Nah, sekarang peranan akuntansi dalam perusahaan. Jadi peranan akuntansi dalam perusahaan itu bisa sebagai alat perencanaan. Kenapa kok bisa sebagai alat perencanaan? Karena kan setelah tahu misalnya dari laporan keuangan ya, misalnya tahun ini laba atau rugi, nah tahun depan apa yang harus dilakukan, seperti itu. Terus misalnya di laporan keuangan ada, hutangnya masih sekian, harus dibayar berapa lama, nah itu ada juga dari laporan keuangan. Makanya bisa merencanakan untuk tahun-tahun berikutnya. Terus sebagai alat evaluasi yaitu untuk membandingkan antara pelaksanaan dengan tujuan yang direncanakan, apakah sudah sesuai atau tidak. Sebentar ya, saya sambil ngetik yang di satunya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, terus saya lanjutkan. Ada konsep dasar akuntansi. Nah, ini tolong diingat-ingat. Ini biasanya ada di ujian. Jadi kalau ada yang namanya konsep entitas usaha atau business entity konsep, yaitu aktivitas bisnis itu aktivitas bisnis itu harus dipisahkan sama pribadi. Jadi kan kadang-kadang pemilik bisnis itu juga yang menjalankan bisnis, ya kan. Ada yang pemilik bisnis cuman misalnya menanamkan usaha tapi nggak ikut menjalankan. Nah, itu kalau misalnya dia pemilik bisnis dan juga menjalankan sendiri, itu harus terpisah catatannya sama aktivitas individunya si pemilik itu tadi. Makanya itu namanya konsep entitas usaha. Terus kalau konsep biaya atau harga pokok, itu nilai barang atau jasa dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi. Yang dicatat itu makanya namanya konsep biaya. Terus yang berikutnya ada yang namanya konsep accrual. Nah, konsep accrual ini menentukan kapan suatu transaksi harus diakui atau dicatat. Nah, ini biasanya keluar. Ada dua dasar yang utama, yaitu dasar tunai atau cash basis. Sebentar. Yang kedua yaitu accrual basis. Accrual basis itu dicatat pada saat transaksi matiin itunya ya, terjadi. Bentar ya, mati beneran ya, ngetik gitu suaranya kayak kedengeran lagi ya. Nah, ini jadi kalau konsep cash basis itu pada saat kas masuk atau keluar. Jadi selama nggak ada transaksi yang berhubungan dengan kas, berarti nggak perlu dicatat. Itu cash basis. Jadi misalnya beli dalam bentuk utang, beli barang tapi utang, nah itu kan sudah beli tapi kita kan, tapi karena nggak ada kas yang keluar jadi nggak usah dicatat. Sedangkan kalau di dasar accrual itu selama transaksi terjadi harus melakukan pencatatan.
mau itu tadi ada kas keluar mau enggak itu tetap dicatat. Jadi kayak yang tadi beli hutang kalau di dasar akrual itu harus dicatat walaupun nggak ada alur kas keluar masuk. Paham mbak bedanya cash basis sama accrual basis? Ada yang mau ditanyakan? Jadi cash basis tadi apa, accrual basis tadi apa? Don't drink ini maksudnya jangan minum minuman keras ya. Jadi drink itu nggak bisa dari minum biasa tapi minuman keras. Berikutnya ya kalau nggak bisa hilang ya. Kalau yang you are not eating right ini bukan contoh sekarang. Alhamdulillah. Halo, yang di missing masih bisa dengar saya? Terus ada yang namanya konsep kelangsungan usaha, yaitu kelangsungan usaha dari suatu entitas dijamin akan berlangsung terus. Jadi kita berasumsi bahwa usaha itu akan terus berlanjut depan ke depannya. Ya. Ini artinya dan terus accounting principle standar penilaian data keuangan perusahaan dalam membuat laporan akuntansi. Jadi GAAP itu kayak pedomannya, pedoman melakukan pencatatan. Itu seluruh dunia. Tapi kalau di Indonesia juga ada namanya PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Itu juga mengacu ke GAAP.